Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to come back my channel. Masih bersama Diul Speed. Drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot, park it like it's hot, park it like it's hot. Pop it like it's hot, pop it like it's hot, pop it like it's hot. Got the rolling and rolling and I'm pouring Sean down in my place, 'cause I got it going on. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to come back my channel. Masih bersama Diul Speed. Di video kali ini gua mau review karbu Mas Doso nih guys ya. Bang, ngapain bang? Ini biasa bang, check up, iya, beres-beres karbu. Jadi kita mau menanya ini guys ya, nanyain karbu ini yang fenomenal banget ini. Karena nggak standar lagi nih, kita mau tahu dalemannya, remerannya, ukurannya maupun skepnya ya guys ya. Langsung aja nanya-nanya nih. Oke bang, saya mau nanya-nanya nih, Venturi karbu ini ukurannya berapa sih sebenarnya ini? Kalau untuk racking standarnya itu di Venturi 26 ya mas. Iya. Dan kebetulan saya udah memodifikasi untuk karbu ini di remer di angka 29, sekian ya, 30 ya pembulatannya. Jadi kita ada dua karbu ya. Yang satu kita masih karbu standar remer Venturi saja ya, menggunakan masih skep standar. Yang kedua yang ini adalah karbu ori ya, udah remer, ini udah remer ekstrim ya, di Venturi 30. Dan skepnya juga udah pakai skep gambot modifikasi skep 30. Nah ini terlihat perbedaannya ya, yang ini standar, yang ini udah modifikasi gede ya. Dan kalau kita sigmat skep standar dia mempunyai diameter 27,4, sedangkan yang sudah dimodifikasi kita menggunakan skep 29,97 ya. Pembulatan 30. Jadi kalau kita menggunakan skep ini di karbu yang ininya belum kita remer, dia nggak bakalan masuk ya. Jadi yang dirubah itu ini diperbesar di remer ya, menjadi angka ya 30-an ya, biar ini skepnya masuk. Kita bandingkan dengan yang skep standar. Wah, oplak ya bang ya. Oplak nih udah bor apa nih. Udah janda anak 6 nih. Siluman ini ya berarti karbu ya. Ya ini karbu siluman ya. Iya, karbu siluman. Nah ini untuk karbu ya harian, sama ini juga saya gunakan untuk harian. Yang ini sudah saya remer untuk depan ya. Untuk depan kita bikin oval ke atas, samping-samping ya, dari sini ke sini kita bikin oval ke atas. Kemudian untuk depannya juga kita bikin oval ke atas ya. Nah ini hanya saya modif di bagian Venturinya saja. Untuk skepnya kita masih menggunakan skep standar, tetapi insya Allah ini performanya akan beda dengan karbu yang masih standar ya, akan selangkah lebih maju, selangkah lebih enak gitu responsifnya. Dan yang kedua, yang ini udah jelas ya, ini speknya sudah di atas ini. Untuk atasnya ini lumayan ya, atasnya bagus, power bawahnya juga bagus untuk skep yang menggunakan skep 30. Oke bang, tadi kita udah nerangin jarum juga biar performa motor racking ini nambah enak. Nah kalau buat racking standar pabrikan ataupun belum dimodif ya, kalau buat karbu itu bagusnya standar apa remer kalau motornya standar banget nih? Oh, standar remer juga bagus. Kalau untuk racking ya, yang pengalaman saya pribadi, untuk racking itu karbu yang enak itu tetap pakai karbu racking ya. Untuk harian, untuk touring ya, untuk warawiri ya enak pakai karbu racking. Karena apa?
Kalau pernah saya mencoba menggunakan karbu PE ya, menggunakan karbu PE mungkin entah settingannya nggak pas atau gimana, tapi yang performa yang saya dapatkan itu beda rasanya gitu. Jadi kesan jambretnya itu kalau menggunakan karbu PE itu kurang ya, berbeda dengan karbu yang masih karbu orinya ya. Kalau karbu ori itu sebenarnya untuk racking udah bagus sih, udah mumpuni gitu, udah enak gitu. Ya. Pokoknya saya masih percaya untuk kualitas performa menggunakan karbu rackingnya ya, ketimbang menggunakan PE ataupun PWK ya. Seperti itu. Untuk saya pribadi ya, nggak tahu buat teman-teman yang lain mungkin cocok dengan PE atau PWK, itu selera masing-masing. Cuma untuk saya pribadi masih enak menggunakan karbu racking. Kita tadi udah membahas tentang karbu nih. Ada netizen yang suka nanya bang tentang masalah karburator. Bagusnya kalau per sendiri itu bagusnya dipotong apa tidak? Kalau buat harian responsifnya itu gimana? Masalah per nih bang. Oh, untuk per ya? Iya, netizen banyak yang nanya nih tentang per racking maupun PE itu. Katanya makin pendek makin respon. Bener nggak itu? Pertanyaan kayak gitu tuh. Kalau untuk per itu sebenarnya untuk kekenyalan ya, ketika kita menarik gas gitu ya. Jadi supaya gas itu kita terasa enteng, kebanyakan per itu kita potong berapa ulir supaya apa? Supaya motornya enteng gitu ya, untuk gasnya enteng, tidak berat gitu, seperti itu aja sih. Apa ya, untuk manfaatnya ya, untuk potong per ya seperti itu, cuma untuk mengiringankan putaran gas ya ketika tangan kita menarik grip gas gitu. Nah, kita mau nanya lagi nih bang, kalau buat spuyer pilot jet main jet di motor racking tuh biasanya yang responsif maupun ngegasnya enak tuh ukuran berapa sih kalau buat harian standar gitu? Oke. Kalau untuk enak dan tidaknya semua tergantung settingan ya mas. Jadi kita nggak bisa mematok ukuran sekian, PJ sekian, MJ sekian, motornya enak. Oke, enak di motor saya belum tentu di enak motor yang lain gitu. Jadi semua tergantung ke ini ya, settingan mesin motor, settingan masing-masing ya. Jadi dengan spek yang sama juga kita belum tentu untuk spuyernya itu akan sama ya. Jadi banyak sih yang bertanya juga, Mas, untuk yang oversize 50 standar porting yang cocok pilot jet main jet ukuran berapa? Nah itu nggak bisa mas, nggak bisa saya tebak. Oke, nah ini karburator itu ada dua spuyer ya. Yang ini namanya main jet ya, main jet. Yang satu yang kecil ini namanya pilot jet ya. Nah ini fungsinya untuk putaran bawah, menengah, dan juga untuk idle ataupun untuk langsam ya. Kalau untuk main jet, nah ini fungsinya untuk putaran atas ya. Nah, dimana kapan waktunya kita men-setting menurunkan pilot jet atau main jet. Nah itu nanti ya butuh ini ya, butuh feeling yang bagus gitu ya, ketika main jet minta turun, ketika main jet minta naik, atau sebaliknya juga dengan sebaiknya juga dengan main jet dan pilot jet ya. Jadi ketika langsamnya berat, keluar asap hitam ya, ataupun suaranya terlalu yang berebet kayak gitu tuh, maka ini pilot jet kebesaran teman-teman. Pilot jet itu minta turun, minta dikecilin. Nah, yang ini main jet dia mengontrol putaran untuk putaran atas, tengah ke atas juga ya. Ini main jet berfungsi, dia akan berfungsi di putaran atas ya. Jadi coba bang agak ke depan ke kamera biar seperti ini. Ketika main jet, ketika motor itu akselerasinya terlalu cepat, pindah gigi, terlalu ringan, terlalu enteng, nah itu jelas ya, itu pasti main jetnya terlalu kecil, main jetnya kurang naik ya. Jadi atasnya itu akan diam, dia itu akan diam ya. Kalau tanda-tanda main jet terlalu kecil itu seperti itu, motor itu cepat teriak, seperti itu. Kayak haus ya bang ya, berarti ya? Ya kayak haus, dahaga, seperti itu ya. Jadi ya bagaimana caranya supaya pilot jet, main jet itu sinkron dengan settingan mesin kita, supaya cocok, supaya enak kita untuk warawiri, seperti itu ya. Oke bang, yang mau kesini mau mampir ke Mas Doso ini alamatnya di mana kalau mau
servis karbu maupun remer lah, secara ringan maupun berat ya, komplikasi. Iya. Oke. Ya mangga silakan buat para kingers ya teman-teman, barangkali mau kita tukar pikiran atau berbagi cerita, informasi atau apa ya, curhat lah kayak Mama Dede aja. Bisa mampir di tempat kami ya yang seperti ini tempatnya di Indramayu Mas ya, Desa Selatan ya. Belakang balai desa ya. Balai desa. Itu para saya samping titipin salon. Ya. Barangkali teman-teman mau remer karbu ya, mau morting ataupun apa ya, bisa bareng-bareng belajar lah di sini gitu. Alhamdulillah ya, kita juga sudah banyak teman-teman kita juga yang morting ya, remer karbu dan juga lainnya gitu ya, untuk khususnya untuk racking ya Mas ya. Iya. Karena untuk 4 tak saya udah lama nggak mainan 4 tak gitu ya. Dan sudah bukannya vakum, sudah lama nggak mainan 4 tak, lagi namanya di 2 tak terus ya. Ya seperti itu aja ya. Nah, kalau budget pelajar bisa nggak di sini buat budget pelajar anak bisa. Sekolahan itu? Bisa bawa beras. Oke Bang, ini sangat bermanfaat bagi kita yang penikmat 2 tak maupun masih alam ya tentang motor 2 tak ini. Dari spuyer tadi, Venturi karbu, skep, kita udah jelasin ya. Dan ini saya pribadi sangat terima kasih untuk konten hari ini karena kita udah mampir ke rumah Mas Doso ini yang legendaris ataupun dibilang udah suhu dengan motor ini. Kita sama-sama saling belajar dan kita saling support satu sama lain motor Indonesia ini. Oke Bang, kita tadi udah review ataupun nanya-nanya masalah tentang karbu di Mas Doso ya. Soalnya Mas Doso ini udah mengerti atau pengalaman tentang karburator maupun motor 2 tak ini. Dan pesan-pesan hari ini gimana Bang? Pesan-pesan buat para bikers yang pengguna jalan, penyuka 2 tak lah intinya mah. Salam-salamnya gimana nih buat seluruh Indonesia nih? Oke, motivasinya ya, teman-teman para pecinta otomotif, terutama untuk pengguna 2 tak. Yang pertama itu kalau di jalan kita harus ikuti tata tertib berlalu lintas ya Mas ya. Jangan ugal-ugalan di jalan ya, kalau nonton asal selamat lah. Yang pertama itu kita tidak boleh ugal-ugalan di jalan ya, kita harus menghormati pengguna jalan lain karena jalan itu milik umum, bukan milik pribadi. Siap. Kemudian jangan lupa safety itu ya, pakai helm, sarung tangan, sepatu ketika kita touring gitu. Riding ya. Ketika riding ya. Kemudian yang kata kalah penting lagi, motor Mas, surat-suratnya harus komplit, pajak juga harus jalan. Supaya apa? Supaya kita ketika berkendara kita itu nyaman, tidak was-was dengan yang namanya polisi. Ya, seperti itu. Jadi ketika kita ridingnya santai, surat-suratnya komplit, SIM kita punya semua, otomatis hati kita juga tenang ya ketika kita bawa motor, tidak sasah gitu ya, tidak was-was, tidak tengok kanan kiri ada polisi enggak ya, seperti itu ya. Itu saja ya. Salam buat teman-teman juga, dan juga jaga kekompakan di jalan. Apabila ada teman kita yang trouble ya, dibantulah seperti itu ya. Oke, siap, terima kasih.